Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arif Hidayat. Saya dari kelas 1A, program studi ekonomi syariah. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah firqah-firqah atau aliran-aliran dalam Islam dan sebab terjadinya guna memenuhi tugas mata kuliah Azwaja yang diampu oleh Bapak Abbas Zahratin. Cara timbulnya firqah-firqah dalam Islam. Timbulnya aliran-aliran atau firqah dalam Islam tidak terlepas dari fitnah-fitnah yang beredar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, peran sebagai kepala negara digantikan oleh para sahabat-sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa Sayyidina Utsman bin Affan mulai terjadi timbulnya adanya perpecahan antara umat Islam yang disebabkan oleh banyaknya fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat akibat dari banyaknya fitnah yang timbul pada masa itu menyebabkan perpecahan pada umat Islam, baik dari masalah politik hingga sampai pada masalah teologis. Awal mula perpecahan bisa kita simak sejak kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Ahli sejarah menggambarkan Sayyidina Utsman sebagai orang yang lemah dan tidak sanggup menahan ambisi keluarganya yang kaya dan penting itu untuk menjadi gubernur. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini mengakibatkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi SAW setelah melihat tindakan Sayyidina Utsman ini mulai meninggalkan beliau. Perasaan tidak senang akan kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan. Seperti halnya adanya 500 pemberontak berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah ini membawa pada pembunuhan Sayyidina Utsman oleh pemuka-pemuka pemberontak di Mesir. Setelah Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah yang keempat. Namun setelah beliau menjadi khalifah yang keempat, segera ia mendapatkan tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah, terutama dari Tolhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat sokongan dari Sayyidah Aisyah. Tantangan ini dapat dipatahkan oleh Sayyidina Ali dalam pertempuran yang terjadi di Irak pada tahun 656 Masehi. Tolhah dan Zubair kemudian mati dan Sayyidah Aisyah dikirim kembali ke kota Mekah. Untuk tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus dan keluarga dekat Sayyidina Utsman. Ia menuntut Sayyidina Ali untuk menghukum pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman. Bahkan ia menuduh bahwa Sayyidina Ali ikut campur dalam pembunuhan itu. Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan ini, yaitu di Siffin, tentara Ali mendesak tentara Muawiyah. Tetapi kemudian tangan kanan Muawiyah, yaitu Amr bin As, sebagai orang yang terkenal orang licik, meminta perdamaian dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Syiah yang ada di pihak Sayyidina Ali mendesak Sayyidina Ali untuk menerima tawaran itu dan dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantara diangkatnya dua orang, yaitu Sayyid Amr bin As sebagai pihak dari golongan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai pihak dari golongan Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amr bin As mengalahkan perasaan takwa Abu Musa al-Asy'ari. Sejarah mengatakan bahwa keduanya terdapat permufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, yaitu Sayyidina Ali dan Muawiyah. Namun saat Abu Musa terlebih dahulu mengumumkan kepada orang ramai akan putusan menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu, kemudian berlainan dengan apa yang telah disepakati, Amr bin As
mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Sayyidina Ali yang telah diumumkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, tetapi dia menolak penjatuhan Muawiyah. Peristiwa ini merugikan bagi pihak Ali dan menguntungkan bagi pihak Muawiyah. Khalifah yang sebenarnya adalah Sayyidina Ali, sedangkan Muawiyah kedudukannya adalah gubernur daerah Damaskus yang tidak mau tunduk untuk Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Adapun sikap Ali yang menerima dan mengadakan arbitrase ini sungguh dalam keadaan terpaksa, bahkan tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak akan dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali untuk hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. La hukma illa lillah, atau tidak ada hukum selain itu hukum dari Allah. Menjadi semboyan mereka. Mereka memperhatikan Sayyidina Ali telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mereka pun meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam yang terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Karena memperhatikan Sayyidina Ali yang bersalah dan melakukan dosa, mereka pun melawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dan Khawarij. Karena selalu mendapat serangan dari kedua kelompok ini, Ali terlebih dahulu mengusahakan untuk menghancurkan Khawarij. Setelah Khawarij kalah, Sayyidina Ali terlalu lelah untuk kepanjangan pertempuran dengan pasukan Muawiyah. Kemudian setelah Sayyidina Ali wafat, Muawiyah pun dengan mudah dapat memperoleh pengakuan sebagai khalifah umat Islam pada tahun 661 Masehi. Selanjutnya, penjelasan tentang sebab-sebab timbulnya firqah-firqah atau aliran-aliran dalam Islam. Sebab-sebab timbulnya firqah-firqah atau aliran-aliran dalam Islam ada 5 macam. Yang pertama, fanatisme kesukuan. Bangsa Arab pada masa Rasulullah memiliki sifat fanatisme, namun kemudian dapat diredamkan oleh Rasulullah. Hal ini pun berlanjut pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan dan bangkit kembali pada masa Bani Umayyah dan Bani Hashim. Sebab yang kedua yaitu perebutan jabatan khalifah. Perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang berhak sebagai pengganti Rasulullah timbul sejak beliau wafat, akan tetapi baru tumbuh dan semakin berkembang pada masa jabatan khalifah dimulai. Sebab yang ketiga yaitu masuknya agama lain ke agama Islam. Sebagai akibat kekuasaan wilayah Islam, pemeluk agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi banyak yang masuk ke dalam Islam. Dalam pemikiran mereka masih tersisa tradisi dan pemikiran agama mereka sebelumnya, jadi mempengaruhi pemikiran keislaman mereka. Sebab yang keempat yaitu penerjemahan buku filosofi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Umat Islam mulai menerjemahkan buku filsafat. Usaha tersebut berpengaruh terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Sejak itulah para filosofi dan ulama kalam yang menggunakan pemikiran filsafat di bidang akidah Islam. Sebab yang kelima yaitu adanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas artinya. Kemudian hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat mengenai makna yang dimaksud. Mungkin sekian penjelasan. Dari penjelasan tadi dapat kita disimpulkan bahwa yang pertama, timbulnya aliran-aliran dalam Islam muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kedua, sebab terjadinya firqah atau aliran-aliran dalam Islam yaitu yang pertama, fanatisme kesukuan. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan menjadi orang yang terlalu fanatisme. Perebutan jabatan khalifah. Oleh karena itu, sebaiknya kita jangan terlalu berambisi akan kekuasaan, apalagi jika sampai menimbulkan perpecahan. Masuknya pemikiran Islam yang bukan Islami dan adanya ayat mutasyabihat. Mungkin sekian penjelasan tentang firqah-firqah dalam Islam dan sebab terjadinya dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata dan penjelasannya, saya mohon maaf.
Kepada Bapak Kabas Zuhrotin selaku dosen mata kuliah Azwaja saya ucapkan terima kasih. Juga kepada teman-teman semua yang telah mendukung dan menemani saya dalam belajar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.